Jelasaken mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mukjizat selain Al-Qur'an enggak bisa dihitung. Di antaranya adalah beliau mengkabarkan tentang hal-hal yang akan terjadi. Yaitu ada beberapa hal yang dikabarkan oleh beliau. Di antaranya bahwa manusia itu akan selalu banyak, tapi orang Ansor yang menolong agama semakin sedikit, sehingga orang-orang yang menolong agama itu seperti halnya garam di dalam makanan. Dan sedikit demi sedikit mereka itu habis, sehingga lam yabqa lam jama'atun. Tidak ada golongan, tidak ada organisasi. Dan sahabat Ansor nanti akan setelahnya kanjeng Nabi akan menemukan kerepotan. Termasuk lagi Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh golongan yang lanjut. Akhirnya betul Ammar bin Yasir telah dibunuh oleh tentaranya Muawiyah. Juga termasuk mukjizat beliau, dia mengkabarkan sataftariku ummati ala salasin wasab'ina firqatan an-najiyatu min firqatun wahidah. Umat Muhammad itu akan terpecah menjadi 73. Yang selamat hanya satu, wa hum ahlu sunnah wal jamaah. Wa bi'annam sayakunu bainahum qitalun. Dan menghabarkan di antara umat nanti akan terjadi peperangan. Masya Allah, ini mudah-mudahan sudah terjadi saja. Tidak akan lagi terjadi lagi. Pada ini saya kuno bainahum, kitalnya apa masih ada peperangan lagi. Jana vital yaitu diantaranya terjadi perangan podo Islami di Syria, sama Islamnya di Turki, sama Islamnya di Afghanistan, sama Islamnya di Mesir, Masya Allah. Sama Islamnya di Yaman. Ini kabar beliau. Wa bi annahu sayakunu bainahum qital. Wa bi annahu sayakhruju dajjalun kadzabun. Dan nanti akan datang juga orang-orang yang beresensi dengan dajjal. Esensi ini dajjal walaupun suaranya bukan dajjal, yaitu orang yang mengadu, orang yang banyak bohongnya, tukang hoax. Wa bi annahu satakhruju narun min ardil Hijaz, dan akan keluar api perpecahan, api apa dari bumi Hijaz. Wa bi annahu lan sing kelakuan iku sayadhabu bakal ilang apa al amsal wong kang paling mulya summal amfal amsal minan nas. Masya Allah, ini akan nampak. Berita ini betul-betul terjadi, bahwa kanjeng Nabi mengatakan orang yang mulia sedikit demi sedikit habis, maka orang-orang setelahnya kita tidak semakin baik daripada orang sekarang. Itu lebih jelek. Masya Allah, lebih jelek. Sementara dalam kualitasnya, dalam agamanya, sementara tantangan dan rintangan semakin berat. Masya Allah. Wayataqoro bulan dadi peparkan nopo zaman. Ini zaman itu cedek banget. Sebentar sudah zuhur, sebentar sudah maghrib, Masya Allah. Sebentar lagi sudah
coba lagi terus. Wayuk batulan dan juga opal ilmu wa tazharulan pertelo pal fitan. Ilmu akan dipanggil, diambil oleh Allah. Kalau kita tahu hanya dalam jangka waktu 2 tahun ada tamu corona, berapa ratus ahlul ilmi yang dipanggil oleh Allah. Itu hanya gara-gara ketamunan corona. Alhamdulillah setelahnya corona tidak ada, datang Omikron. Dan rupanya Omikron ini sudah dipanggil oleh Abikron sehingga nggak kerasa. Nah, harus segera pulang karena dipanggil oleh Abikron. Wa bi'annau sayazhabul amsal fal amsal minan nas wa yataqarrabuz zaman wa yuqbadul ilmu wa tadharul fitan al haraj kan goncang. Fitar yang gonjang-ganjing. Wabana al-khilafatu ba'dahu salasuna sanah. Wabana al khilafata walang kelas ini khilafah ba'dahu dalam sosikan di Nabi salasuna sanah. Di khilafah itu yang masih hanya 30 tahun. Jadi sampai habisnya masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan kekhilafahannya Umar bin Abdul Aziz itu masih dipersengketakan. Nah, sedangkan pemerintah khilafahnya Muawiyah walaupun disebut dengan khilafah, tapi sistem pemerintahannya sudah tidak seperti pemerintahan, tapi sudah tidak khilafah, tapi kerajaan yang pura-puranda. Yaitu dipimpin oleh golongan awalnya dari Muawiyah, itulah munculnya atau mulai berdirinya Bani Umayyah sampai tahun 750. Dan setelahnya itu dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Dalam Umayyah ini kekejaman sangat nampak, golongan-golongan Khawarij dan orang-orang yang orang yang kafir dikerasin, bahkan orang yang tidak kafir dianggap kafir. Itu berarti masuknya dalam asyidda walal kufar. Karena umat Islam kalau dihitung dari perjalanannya, pertama kali Muhammadur Rasulullah, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Kemudian setelahnya habisnya Muhammad, walladzina ma'ahu, dipimpin oleh orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, yaitu Khulafaur Rasyidin, telah mengalami peningkatan dan juga mulai dari awal perpecahan, yaitu dimulai dari terbunuhnya Sayyidina Ali. Lalu asyidda walal kufar, ketika orang-orang yang keras dengan orang kafir, yaitu golongan Umayyah, sampai keturunannya Rasulullah waktu itu dihabiskan oleh tentaranya Abu Yazid bin Muawiyah. Setelahnya itu ganti Ruhama Ubainahum. Jadi itu pada zaman Abbasiyah orang Islam sangat padu, sangat solid sampai menjadi peradaban dunia. Mulai 750 termasuk 650 termasuk ya 750 Masehi. Sedangkan Umayyah yaitu 650, ya 100 tahun. Sampai korban banyak beberapa ulama-ulama yang meninggal. Terus setelahnya itu ganti giliran Ruhama Ubainahum, kasih sayang, yaitu dimulai 750 Masehi. Dari mulainya pemerintahan runtuhnya runtuhnya Bani Umayyah dan ganti dengan Abbasiyah. Ini Islam sangat menjadi peradaban dunia, termasuk menjadi pangkalan di dalam masalah intelektual. Waktu itu sampai terus ada maulidan, ada manakiban dan seterusnya itu.
Tarahum ruka'an sujada. Kau lihat mereka itu orang yang khusyuk, orang yang banyak salat, banyak sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di mana tanda-tandanya dalam bacanya adalah aku serah berseri-seri bekas sujud. Masaluhum fit Taurat itu contoh yang ada di dalam Taurat. Sekarang wa masaluhum bil izil kasar in akhraja jar'ahu wastaghladu wastawa alal ju'i alal wastaghladu ala fa'asarahu wastaghladu wastawa ala suki liyagidul kufar. Lalu giliran contoh yang dicontohkan dalam kitab Injil, orang Islam adalah seperti halnya menanam padi, berarti orang yang tukang nandur padi. Kalau tukang nandur padi berarti orang-orang yang termasuk Islam Nusantara, sebab penghasilannya adalah padi. Kasar in akhraja jar'ahu fastaghladu wastawa alal syuki. Masya Allah. Dan itu. Nah, ini Islam Nusantara adalah menjadi peradaban dunia. Khilafah itu hanya 30 tahun semata kuno mengkonulik ono apa sih khilafah iku malikan raja bakana mengkono. Sapa khilafah iku dari kempun malikan. Fi muddatil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dalam masanya Hasan bin Ali itu sudah kerajaan, bukan khilafah. Apalagi dalam Muawiyah itu istilahnya Hasan. Wa qala inna hadzal amra musyriki perkara iku badaa. Ngawiti apa si hadzal amru? Ngawiti apa nubuwatun kenabian warahmatun. Syekh Hasan mengatakan inilah masa pertama kalinya kenabian dan rahmat. Sumayakunu rahmatan wa khilafatan, kemudian menjadi rahmat dan khilafah. Sumayakunu mulkan adudan, terus jadi kerajaan sing akeh oleh nganiyoyo. Di pertama adalah amru baca nubuwatan, yaitu pada zaman kenabian Muhammad Rasulullah. Warahmatan, terus kasih sayang. Semayakun rahmatan wa khilafatan, terus ada rahmat dan khilafah. Yang dulu pada zaman Sidina Ali. Semayakun umulkan adudam, terus menjadi kerajaan-kerajaan yang sangat dolim. Semayakunu utuwan, terus delurung. Wajah barutan lan merba mersesa. Wa fasatan fil umat. Takana mekono pola amri kadzalik mungkunu kala nabi. Jadi kama akbar nabi. Ternyata betul terjadi semacam itu. Wa asbahu dzalikal mazkur, lan nyerupani mengkono-mengkono perkara kang den tuturaken. Fa waqat moko terjadi apa kulo askabehane mazkurat. Apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi semuanya telah terjadi fi muddati hayati, baik ing dalem masa uripe Kanjeng Nabi wa ba'da mautih, lan ing dalam sausi sedane Kanjeng Nabi. Sedane Kanjeng Nabi kama zakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadihatan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah wadihatan kali jelas, jaliatan tur terang benderang alias cetha wela. Nah, terang benderang cetha wela-wela.